Bayangkan jika semua negara besar berpenduduk mayoritas Islam bersatu. Bukan hanya sekadar konferensi, bukan hanya organisasi yang lemah, tapi benar-benar aliansi militer dan politik layaknya NATO atau Uni Eropa. Seberapa kuat mereka? Apakah bisa jadi kekuatan superpower baru? Mari kita kupas tuntas. Umat Islam di dunia jumlahnya luar biasa besar, mencapai lebih dari 2 miliar jiwa, atau seperempat dari seluruh populasi dunia. Jika negara-negara besar Islam bersatu, mereka akan menguasai kawasan yang sangat strategis, mulai dari Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara. Dan yang lebih penting lagi, aliansi ini akan memegang kendali atas jalur vital perdagangan dunia. Selat Hormuz, Terusan Suez, hingga Selat Malaka, 3 titik sempit yang jadi nadi perekonomian global. Lebih dari setengah perdagangan energi dunia melewati jalur ini, artinya siapa yang menguasai kawasan ini, punya kunci untuk memengaruhi stabilitas dunia. Ekonomi dan energi. Lebih dari 70% cadangan minyak dunia tersimpan di negara-negara Islam. Inilah kekuatan energi yang bisa menjadi senjata geopolitik paling ampuh di abad ini. Jika mereka bergabung dalam satu aliansi, anggaran militer kolektif bisa menembus lebih dari 300 miliar dolar per tahun, hampir setara dengan kekuatan Rusia. Negara kaya seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bisa berperan sebagai mesin pendanaan. Sementara negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia, Pakistan, dan Mesir menjadi mesin demografi yang menyuplai jutaan tentara dan tenaga. Kombinasi uang dan manusia inilah yang bisa menjadikan aliansi Islam sebuah kekuatan global baru. Kekuatan militer. Dalam bidang militer, beberapa negara Islam punya kekuatan yang sangat menentukan. Pakistan adalah negara Islam pertama sekaligus satu-satunya yang memiliki senjata nuklir, senjata pamungkas yang membuat dunia harus berhitung. Turki menjadi motor industri pertahanan maju, dengan drone Bayraktar yang terbukti sebagai game changer di banyak medan perang modern. Iran punya kemampuan rudal balistik jarak jauh, dan jaringan milisi regional yang luas pengaruhnya di Timur Tengah. Sementara itu, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tercatat sebagai pembeli senjata terbesar di dunia, dengan anggaran militer fantastis. Dan jangan lupakan Indonesia dan Mesir, 2 negara dengan jumlah tentara aktif yang besar, serta posisi strategis di jalur laut internasional. Jika semua kekuatan ini digabungkan, hasilnya adalah sebuah aliansi militer dengan daya guncang global. Jika benar-benar bersatu, aliansi negara-negara Islam berpotensi menjadi blok ketiga dunia. Kekuatan yang bisa menyaingi dominasi Amerika Serikat bersama NATO, maupun poros Tiongkok dan Rusia. Namun, rintangan terbesar bukan dari luar, melainkan dari dalam tubuh dunia Islam itu sendiri. Rivalitas panjang antara Arab Saudi dan Iran yang terjebak dalam konflik Sunni dan Syiah. Ketegangan antara Turki dengan sebagian negara Arab, akibat perbedaan ambisi politik dan pengaruh regional. Belum lagi tarik-menarik antara nasionalisme, yang menonjolkan kepentingan masing-masing negara, dengan semangat pan-Islamisme, yang menyerukan persatuan umat, dan dibalik semua itu, ada bayangan besar, campur tangan Barat maupun Tiongkok. Mereka seringkali masuk ke celah perpecahan ini, memperkuat satu pihak, melemahkan pihak lain, agar dunia Islam tetap terpecah. Inilah tantangan nyata. Sebuah aliansi Islam global bukanlah soal kekuatan, tetapi soal kemampuan untuk menyatukan perbedaan. Kesimpulannya, jika negara-negara besar Islam benar-benar bersatu, mereka bisa menjadi superpower baru dunia, 2 miliar penduduk, cadangan energi terbesar, militer raksasa dengan nuklir, posisi geografis yang mengunci jalur perdagangan dunia. Tapi, pertanyaan sesungguhnya bukan, seberapa kuat mereka bisa jadi, melainkan, apakah mereka mau bersatu? Karena selama perpecahan politik, ideologi, dan kepentingan nasional masih menguasai, aliansi Islam global akan tetap jadi bayangan, bukan kenyataan. Dan selama perpecahan itu tetap ada, potensi luar biasa dari umat Islam dunia akan tetap tersebar dan terfragmentasi. Tapi jika suatu hari mereka mampu menembus semua batas perbedaan itu, kekuatan mereka akan menjadi kekuatan global yang tak bisa diabaikan, mampu mengendalikan jalur perdagangan vital, mengatur pasar energi dunia, dan memiliki pengaruh politik yang sejajar dengan blok-blok superpower lainnya. Singkatnya, kekuatan terbesar bukan hanya terletak pada persenjataan atau jumlah penduduk, tapi pada kemauan dan kemampuan untuk bersatu. Kalau menurut kalian, apakah aliansi negara Islam bisa benar-benar terwujud?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembahasan geopolitik lainnya. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this,